Kalian benar-benar sadis. Sadis, hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Kenapa dia bisa korban gitu loh? Wong yang deposit dia sendiri, yang mencet tombol buy and sell dia sendiri, dia masukin uang itu atas dasar dirinya sendiri, walaupun terinspirasi dengan afiliator, tapi terinspirasi itu kan nggak salah teman-teman. It's my lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Halo, jumpa lagi dengan HRD Santuy. Hari ini kita akan bahas terkait yang lagi rame ya, yang lagi membara nih, terkait afiliator penipu, kemudian terkait binary option, terkait forex. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita akan bongkar sesaat lagi. So, stay tune di HRD Santuy channel. Jangan lupa ngopi. Kopi mana kopi? Ya, jadi kita langsung saja ke pembahasan terkait trading forex ini ya. Jadi apa sih sebetulnya trading forex itu? Forex sendiri itu singkatan daripada foreign exchange ya, atau bahasa lainnya pertukaran mata uang. Contohnya rupiah terhadap dolar, kemudian juga ada Japan yen terhadap dolar, kemudian juga ada euro dengan GPB atau pound sterling ya, Britain pound sterling, dan lain-lain gitu. Jadi pertukaran mata uang maksudnya ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan trading forex? Jadi trading forex itu bentuk transaksinya gitu, bentuk transaksi terkait pertukaran mata uang tersebut gitu. Nah, di dalam forex sendiri ini ada beberapa pihak yang terlibat gitu di dalam bisnis trading forex ini gitu. Yang pertama yaitu ada retail trader. Apa yang dimaksud dengan retail trader? Yaitu trader kecil itu. Contohnya Anda trading sendiri di rumah, dari rumah gitu. Nah, itu disebutnya retail trader. Kemudian juga ada broker atau pialang ya. Broker atau pialang itu perantara Anda untuk bagi para retail trader untuk melakukan transaksi di market gitu. Kemudian market sendiri itu, market trading forex itu market luasnya ya, atau biasanya seperti Wall Street dan lain-lain gitu. Kalau di Indonesia itu marketnya itu seperti IHSG untuk saham gitu. Nah, selanjutnya ini untuk alur transaksi gitu, supaya lebih jelas buat teman-teman. Jadi ini kenapa ada tiga pihak yang berkaitan di sini gitu, yaitu antara retail trader, broker, dengan market gitu. Jadi apa fungsinya? Yang pertama itu retail trader itu melakukan transaksi itu via platform ya. Biasanya ada yang menggunakan MetaTrader gitu. Nah, itu milik broker. Kita menyimpan uang kita atau saldo kita itu di broker sebetulnya. Jadi ketika kita ingin bertransaksi itu tidak bisa langsung ke market, karena kita butuh broker sebagai perantara. Karena memang ada beberapa regulasi yang wajib dipenuhi gitu untuk bisa bertransaksi di market langsung gitu. Biasanya para broker itu memiliki persyaratan tersebut gitu, sehingga bisa mewakili para retail trader atau trader-trader kecil untuk bisa bertransaksi di market via mereka gitu. Nah, seperti contoh ini di sini transaksi antara retail trader ketika dia mau menjual atau membeli currency. Dia akan melakukan sell di platform, kemudian dilanjutkan oleh ke broker via platform tersebut. Kemudian otomatis saldo kita yang ada di broker tersebut dieksekusi gitu oleh broker berdasarkan perintah kita sell ya, maka dia akan sell atau menjual currency kita itu ke market. Nah, ketika begitupun nantinya ketika ada profit atau loss dari market, nanti kerugian atau keuntungan kita akan dikembalikan ke broker, kemudian dari broker ditembuskan ke kita, seperti itu. Kemudian ini nih, orang pasti tahu itu bahwa forex itu high risk high return gitu. Resikonya besar tapi keuntungannya itu sangat luar biasa
Yang pertama ya biasa, mereka biasanya para edukator atau para trainer-trainer forex, yang pertama mereka gembor-gemborkan untuk mencuci otak atau menjelaskan itu, jarang yang menjelaskan terkait resiko. Biasanya mereka mengatakan bahwa oh forex itu cara mudah untuk jadi kaya gitu. Atau Anda bisa jadi kaya mendadak di sini gitu. Kemudian juga oh jika Anda punya uang itu bisa dilipat gandakan kekayaannya ya. Ya seperti Dimas Kanjeng contohnya yang bisa melipat gandakan kekayaan Anda gitu dengan mudah. Asal Anda mau belajar gitu. Nah, itu bisa cepat kaya. Ya, itu yang mereka biasanya gembar-gemborkan. Oke, yang selanjutnya biasanya juga ada yang mulai mengutarakan terkait resiko. Nah, ini biasanya dengan cara menantang Anda. Oh, karena forex itu beresiko, Anda harus tahu bahwa 90% trader itu kehilangan uangnya dalam 90 hari gitu. Nah, jadi memang ada di forex itu lumrah diketahui bahwa 90 versus 90, yaitu 90% trader akan kehilangan uangnya dalam 90 hari. Tapi dengan narasi bahwa ya kalau mau kaya Anda harus berani gitu. Sebetulnya juga tidak terlalu dijelaskan tentang keamanan saldo kita di broker tersebut gitu. Apakah aman gitu? Kadang-kadang broker tersebut kan berada di luar negeri gitu. Ada yang di Cina seperti Agea atau dulu itu Marketiva gitu. Kemudian juga ada di Amerika. Jadi uang kita itu sebetulnya nggak ada di Indonesia gitu, tapi disimpan di saldo mereka di luar negeri gitu. Kemudian juga terkait volatility atau kecairan forex itu sendiri, kita sekarang harusnya diperdalam gitu. Kalau mau ke forex itu harus tahu tentang volatility gitu. Yang saya ketahui volatility di forex itu untuk sekarang ya mendekati nol lah gitu. Sangat minim sih untuk Anda bisa mendapatkan keuntungan di forex. Nah, ini masalah broker juga itu ada bermacam-macam ya. Ada broker yang legal, kemudian juga ada broker yang ilegal. Nah, bedanya apa? Kalau broker legal itu yang dilegalkan oleh negara kita itu, yaitu ada yang bersertifikat Bapeti, Badan Pengawasan Ekuitas Indonesia. Kemudian juga ada pialang perantara ilegal gitu, atau broker-broker ilegal, yaitu yang tadi yang mereka yang tidak memiliki sertifikat Bapeti dari negara Indonesia. Banyak juga sekarang yang dipakai oleh para trader gitu. Nah itu. Tapi untuk yang Bapti itu susah. Anda harus saldonya itu lumayan cukup besar saldo pertamanya, kemudian lumayan juga agak ribet peraturan-peraturannya. Jadi banyaknya yang trading ya mereka juga tetap aja gitu nekat karena tadi sudah tergiur dari awal, akhirnya nekat mencari broker ilegal gitu yang tidak memiliki sertifikat Bapeti yang di luar negeri gitu. Yaitu tadi resiko saldo Anda berada di luar negeri. Apakah aman atau tidak dikembalikan kepada Anda. Nah, kemudian juga di sini terkait broker itu mereka dapat keuntungannya dari mana? Mereka itu dapat cuan dari transaksi kita itu. Yang pertama ada swap ya. Swap itu adalah biaya menginap ketika transaksi kita itu menginap. Contohnya Anda bertransaksi dikarenakan dalam forex atau perbankan itu Sabtu dan Minggu libur. Contohnya Anda bertransaksi di malam Jumat. Tapi kemungkinan menurut analisa Anda ini akan bagus untuk trading Anda sampai Senin atau Selasa gitu. Akhirnya Anda tidak menutup transaksi tersebut, kemudian menginapkannya atau menundanya. Jadi tetap mempertahankan posisi Anda hingga hari Senin gitu. Nanti Anda harus membayar swap atau biaya menginap ke broker ya. Satu penghasilan pertama. Kemudian yang kedua adalah spread ya. Spread itu contohnya kita mau beli ini. Kalau kita lihat biasanya di bank gitu, biasanya kan ada penukaran dolar gitu. Berapa? Contohnya $1 itu di kita 15.000. Nah, biasanya ada spread juga di perbankan gitu. Contohnya kalau kita mau beli harganya 15.100 gitu. Kemudian kalau kita yang mau jual atau mau menukarkan dolarnya ya dikurangi 100 juga contohnya, jadi 14.900, berarti spreadnya itu 100. Sama aja dengan broker juga mereka melakukan spread itu buat keuntungan mereka atau biaya administrasi lah gitu. Kemudian juga ada komisi gitu. Komisi di setiap transaksi Anda sama aja seperti perbankan, ketika Anda mau transfer, kemudian ketika Anda mau penarikan, ada biaya administrasi atau komisi dari
saldo Anda yang Anda tarik gitu. Nah, kemudian juga ada tipe trader ya. Tipe trader itu kita harus tahu nih supaya tidak tertipu, kemudian tidak terkecoh juga. Ini yang pertama, tipe trader itu ada 3 macam ya kalau di trading forex. Yang pertama itu ada long term trader, kemudian ada intra trader, kemudian juga ada scalping trader gitu. Biasanya kalau long term trader itu mereka bermain di chartnya itu monthly atau yearly ya, atau di chart yang candlesticknya itu bulanan, kemudian juga ada yang tahunan. Kalau intraday itu yang biasanya tradingnya itu harian gitu, jadi sehari beres gitu. Biasanya mereka bermain di chart 1 jam atau 1 hour, atau di daily juga untuk controllingnya. Kemudian juga ada yang scalping. Nah ini scalping trader, nah ini menarik nih. Scalping trader itu atau scalping ya, kutu loncat. Nah ini biasanya scalping trader-trader yang bermain di time frame kecil gitu ya, 1 menit sampai 15 menit lah gitu. Jadi mereka bisa berulang kali bertransaksi di waktu yang pendek, kemudian juga bisa beberapa kali, hampir belasan kali sampai puluhan kali ya per hari. Tapi harus Anda ketahui juga untuk scalping trader itu yang paling berbahaya. Karena apa? Mereka menggunakan saldo yang cukup besar. Karena pergerakan kecil untuk menghasilkan keuntungan yang besar ya otomatis kita harus mengandalkan saldo yang besar. Beda lagi dengan intraday ataupun long term gitu. Kalau intraday itu ya lumayan cukup besar juga, tapi untuk 1 hari, pergerakan 1 hari. Kemudian juga untuk long term apalagi gitu, ini kita nyimpen dana untuk pertukarannya itu sampai bulanan, tahunan gitu. Jadi contohnya dolar mau naik berapa 1 bulan kemudian, ya itu pasti jauh lebih besar gitu dibandingkan naik 1 menit 2 menit ya paling naik berapa itu, berapa pip atau berapa poin. Oke, beberapa hari sebelumnya juga saya sebetulnya bulan November kalau nggak salah, saya pernah posting juga terkait wanti-wanti saya terhadap teman-teman saya juga, karena memang di Facebook itu ada teman saya yang memang salah satu afiliator lah gitu. Karena saya juga mantan trader dulu di tahun 2008 2009-an lah mulai waktu trading itu sampai 2014-an. Itu memang waktu itu volatility masih sangat bagus teman-teman. Kemudian juga ada beberapa broker yang belum bermasalah juga itu. Jadi saya tahu lah tentang trading itu. Tapi untuk sekarang, tahun sekarang ya saya juga udah nggak trading forex juga gitu. Teman-teman juga sekarang banyak yang beralih ke mining cryptocurrency ya, seperti Bitcoin. Kemudian ada beberapa lagi sekarang yang sudah mulai banyak yang muncul ya, apalagi mau metaverse. Kemudian juga kita lanjut nih, ada fasilitas juga dari broker itu biasanya menawarkan fasilitas yang pertama bonus saldo ya. Nah inilah trapnya gitu, trap yang digunakan oleh para broker. Jebakannya itu ya biasanya mereka menawarkan bonus saldo ketika Anda melakukan deposit saldo pertama ya. Kemudian juga ada leverage itu yaitu penggandaan. Nah ini juga di forex itu lumrah ya, biasanya ada leverage 1/50, 1 berbanding 100 atau 1 berbanding 1000. Apa yang dimaksud dengan leverage itu? Nah ini menurut mereka itu ya Anda bisa cepat kaya di forex karena kita kasih Anda itu leverage gitu. Contohnya Anda punya $1 gitu. Jika Anda mengambil leverage 1 berbanding 100, maka dengan cukup $1 Anda bisa mentransaksikan $100 gitu. Kami kasih pinjem $99-nya gitu. Jika leverage Anda 1 berbanding 1000, Anda cukup dengan $1, Anda bisa bertransaksi $1000 gitu untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dilipat gandakan keuntungan. Oke. Tapi ya balik lagi ke yang tadi ya. Bayangkan jika Anda sebagai broker atau perantara ya, yang dititipi uang untuk bertransaksi di market, kemudian sudah mengetahui juga bahwa 90% trader kehilangan uangnya dalam 90 hari, atau Anda tahu bahwa 90 orang dari 100 orang yang menitipkan uangnya kepada Anda, sebetulnya mereka akan habis uangnya dalam 90 hari dalam transaksi forex. Ya akhirnya mereka banyak yang memilih untuk bermain curang atau menjadi, kalau dalam trader itu istilahnya broker bandar ya. Jadi
transaksi kita itu tidak diteruskan ke market, tapi hanya antara retail trader dengan brokernya saja gitu. Nah, di sini biasanya mulai terjadi keanehan. Dikarenakan tidak ada transaksi yang dilakukan broker ke market, maka ya ketika Anda jago tradingnya, contohnya mendapatkan keuntungan banyak, biasanya dipersulit di withdraw. Ketika mau ambil uang Anda dipersulit gitu, karena sebetulnya Anda tidak bertransaksi dengan market gitu. Anda sebetulnya hanya bertransaksi dengan broker gitu. Nah, biasanya di broker-broker bandar ini chartnya juga aneh-aneh gitu. Contohnya di market yang asli itu realnya naik 10 pip, tiba-tiba di broker Anda hanya naik 5 pip atau bahkan jadi 15 pip untuk mengejar kerugian Anda gitu. Nah, dari sini kita ambil garis ya antar kepentingan broker ini yang tadi ya, untuk broker bandar tersebut bagaimana caranya mereka mendapatkan sebanyak mungkin retail trader yang mereka bohongi itu dalam sistem mereka ya tadi. Mereka biasanya melakukan IB kontrak. Nah, ini yang biasanya terjadi nih, beberapa trend center ataupun orang-orang yang biasanya mereka jadikan sebagai SPG atau SPB ya, sebagai fake trader lah atau afiliator bahasa kerennya gitu. Biasanya mereka itu disetting, digaji, mereka dapat gaji loh. Mereka juga dibiayai untuk konten, kemudian juga ada bagi keuntungan. Ya seperti marketing di perusahaan, bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan jumlah customer gitu dengan cara ya silahkan gitu, habiskan uang ini untuk modal itu, bakar uang, kita cari uang customer yang lainnya untuk kita habiskan gitu. Kemudian kita bagi-bagi gitu. Nah, inilah itu otak-otak di balik kerugian-kerugian di forex gitu. Jadi kalau menurut teman saya ya, Roy Sakti ini ya memang betul gitu. Jangan sampai terjebak. Sebetulnya siapa yang salah? Di sini sebetulnya bukan siapa yang salah ya, tapi kita lihat alurnya. Gitu. Mereka berusaha untuk meyakinkan Anda dari awal gitu bahwa untuk cara kaya, kemudian juga dengan resikonya mereka jelasin gitu. Jadi sebetulnya Anda dalam rangka dihipnotis bagaimana Anda pengen cepat kaya, kemudian Anda itu sudah siap menghabiskan uang Anda di mereka itu. Tanpa Anda sadari sebetulnya Anda sedang ditipu atau dihipnotis gitu. Dengan cara ya apalagi seperti sekarang ya, ada afiliator di binary option. Nah, kenapa binary option? Ini binary option paling berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena di binary option itu Anda sell dan buy, dan dibalikan ke tadi itu mereka bermain di time frame kecil, yaitu 1 menit, 5 menit, yang Anda bisa bertransaksi itu dalam beberapa detik ya, 20 detik, dalam 10 detik, kemudian bisa transaksi lagi. Ini yang berbahaya gitu. Semakin banyak Anda bertransaksi ya, mereka semakin banyak komisi. Yang pertama dari mana? Dari spread yang Anda lakukan di transaksi gitu. Per transaksi mereka dapat komisi. Yang kedua, Anda juga membahayakan saldo Anda. Kenapa? Karena Anda memakai leverage atau penggandaan gitu. Sebetulnya penggandaan itu bukan diperuntukkan untuk menggandakan keuntungan Anda, tapi untuk menggandakan kerugian Anda, sehingga nanti ketika beban kerugian itu ditanggung oleh saldo sisa saldo Anda gitu. Contohnya kalau Anda punya $50, kemudian Anda mentransaksikan $25, Anda hanya punya $25 cadangan kerugian gitu. Begitu kerugian Anda dilipat gandakan kemudian mencapai $25, itu otomatis cut off ya, margin call gitu, atau dana Anda habis dan transaksi Anda langsung di cut. Ya disitulah banyak teman-teman kita yang akhirnya kehilangan uangnya gitu. Jadi ya ini jahatnya mereka ya, broker binary option ya. Mereka juga ya, para afiliator juga sama saja gitu. Karena mereka juga mendapatkan sebetulnya pembagian hasil daripada spread, komisi, kemudian juga tadi kerugian yang kita serahkan kepada mereka. Biasanya mereka juga mendapatkan persentase lah dari broker-broker tersebut gitu penghasilannya. Makanya cepat kaya lah. Jadi kalau Anda mau kaya itu jangan trading, tapi ya nipu orang juga itu. Jadi Anda bantuin nipu orang, ya Anda dapat bagian dari hasil nipu tersebut. Tapi yang paling gede dapatnya gitu sebetulnya bukan yang nipu, tapi apa yang dibantu nipunya ya, broker-broker ilegal tersebut gitu.
Oke, mungkin dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan membantu Anda yang ingin mulai bertrading, kemudian takut juga atas penipuan-penipuan itu. Jadi dibedakan ya antara forex, kemudian dengan yang terjadi sekarang binary option. Intinya pelajari dulu secara menyeluruh, secara mendalam terhadap industri bisnis di trading forex. Oke, dicukupkan sekian dari saya HRD Santuy. Jangan lupa ngopi, kopi, mana kopi. Buat para alipers, salam dari saya. Terima kasih.